Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore ya. Jadi minggu ini minggu ke-14 ya, di mana mata kuliah sistem terdistribusi dengan materi hari ini adalah parallel processing ya. Nah, parallel processing ya, ini apa sih sebetulnya? Jadi penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Nah, idealnya ini parallel processing membuat program ini berjalan lebih cepat ya karena semakin baik CPU yang digunakan. Namun dalam prakteknya ini seringkali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa kaitan di antaranya. Nah, untuk itu pemrosesan paralel dalam sebuah komputer ini dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan instruksi-instruksi secara bersamaan waktunya. Nah, ini biasanya menyebabkan pertama ya dalam interval waktu yang sama, terus dalam waktu yang bersamaan atau dalam rentang waktu yang saling tumpang tindih. Nah, makanya di situ ada namanya komputasi paralel ya, di mana ini eh, apa ya? Biasanya diperlukan saat kapasitas bukan sangat besar ya, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar maupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak ya. Nah, jadi ini diperlukan aneka perangkat lunak pendukung yang biasa disebut middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antara node dalam satu mesin paralel. Selanjutnya, ini pemakai harus membuat pemrograman paralel untuk merealisasikan komputasi. Nah, seperti ini ya contoh struktur pengiriman permintaan dan jawaban dari parallel processing. Ya. Jadi ada user, dia minta query ya kepada server, nah nanti mungkin si server atau yang minta lain ke seperti itu. Jadi ada jawabannya. Nah, parallel processing ini berbeda dengan multitasking. Ingat ya, namanya juga multitasking, ini suatu komputer yang dengan proses tunggal mengeksekusi beberapa tugas secara bersamaan ya. Beda dengan komputasi paralel. Bahwa komputasi paralel ini menggunakan beberapa prosesor atau komputer. Nah, untuk parallel processing sendiri ini disebut juga dengan komputasi paralel. Jadi, pada sistem komputasi paralel ini terdiri dari beberapa unit prosesor dan beberapa unit memori. Nah, ada dua teknik yang berbeda dalam mengakses data di unit memori, yaitu share memory address ya dan message passing. Nah, jadi berdasarkan cara mengorganisasikan memori ini, komputer paralel dibedakan menjadi share memory parallel machine dan distributed memory parallel machine. Nah, untuk lebih memperjelasnya ya, perbedaan komputasi tunggal dengan komputasi paralel ya, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu arsitektur komputer paralelnya dan pengertian mengenai model pemrosesan paralel. Nah, ini yang menurut klasifikasi taksonomi Flynn. Jadi di situ Anda bisa lihat ya di gambar itu ada proses organization yang paling atas. Nah, nanti dibagi menjadi SISD ya atau single instruction single data stream. Terus ada SMID ya single instruction multiple data stream. Nah, SIMD ini dibagi lagi menjadi vector processor dan array processor. Sedangkan SIDC tadi adalah ada uniprocesornya atau turunannya. Nah, sedangkan ada satu lagi itu MISD atau multiple instruction single data stream ya. Terus ada yang terakhir adalah multiple instruction multiple data stream. Jadi MIMD. Nah, ini dibagi menjadi share memory dan distributed memory. Nah, sedangkan share memory ini dibagi lagi menjadi symmetric processor dan non-uniform memory access ya. Atau biasa disebut NUMA. Nah, sedangkan untuk distributed memory ini dibagi menjadi cluster. Nah, itu hierarki dari taksonomi Flynn ya. Nah, jadi ada 4 model tadi. Yang pertama ada SISD ya, bukan SSID atau SKSD atau yang lain lah ya. Kalau SKSD kan karena dekat ya. Nah, ini SISD ya. Jadi single instruction, single data ya. Jadi komputer ini memiliki hanya satu prosesor dan satu instruksi yang dieksekusi secara serial ya. Nah, komputer ini biasanya tipe komputer konvensional. Nah, jadi menurut mereka tipe komputer tidak ada dalam praktik komputer paralel ya. Nah, seperti yang Anda lihat di gambar itu ada contoh komputer yang menggunakan SSD, ada UNIVAC 1, IBM 360, CDC 7600, Cray 1 dan PDP 1. Nah, sedangkan untuk yang kedua adalah SIMD, Single Instruction Multiple Data, di mana komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor, tapi hanya mengeksekusi saja satu instruksi secara paralel pada data yang berbeda pada level clock step. Ya. Nah, contohnya, misalkan komputer apa aja?
ELIAC 4 ya, MASPAR, Cray XMP, Cray YMP, Syncing ya, Syncing Machine CM2 ya, dan Cell Processor atau GPU. Nah, di sini arsitekturnya bisa dilihat ya di gambar di layar Anda. Oke, yang ketiga ini ada MISD, Multiple Instruction Single Data. Nah, teorinya komputer ini memiliki satu prosesor dan mengeksekusi beberapa instruksi secara paralel. Tetapi praktiknya ya tidak ada komputer yang dibangun dengan fitur ini karena sistemnya tidak mudah dipahami. Ya. Jadi sampai saat ini tidak ada komputer yang menggunakan model MISD atau Multiple Instruction Single Data. Ribet ya. Oke, yang keempat atau yang terakhir ini ada namanya MIMD, Multiple Instruction Multiple Data atau Multiple Instruction Multiple Data. Ya, jadi komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor dan menginstruksi lebih dari satu instruksi secara paralel. Nah, tipe komputer yang paling banyak digunakan untuk membangun komputasi paralel ya. Bahkan banyak superkomputer yang menerapkan instruktur ini. Nah, contohnya IBM Power 5 ya, HP atau Compaq Alpha Server, Intel IA32 ya, AMD Opteron ya, Cray X3 dan IBM BGL. Nah, itu gambar arsitekturnya bisa Anda lihat ya di layar Anda. Oke. Nah, singkatnya untuk perbedaan antara komputasi tunggal dan komputasi paralel ini bisa dilihat pada gambar Anda di layar, di mana di situ penyelesaian sebuah masalah pada komputasi tunggal ya, problem. Nah, itu ada in ya. Ada CPU-nya. Nah, ini yang komputasi tunggal ya. Nah, beda dengan ini paralel. Coba Anda lihat perbedaannya ya. Jadi problem ini dibagi beberapa macam. Nah, masing-masing ke satu CPU. Oke, ya. Nah, untuk pemrograman paralel sendiri, teknik pemrograman dengan komputer mungkin eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan ya, baik dalam komputer dengan satu proses tunggal maupun banyak. Nah, tujuan utamanya dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Nah, jadi semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersama dalam waktu yang sama, maka semakin banyak juga paralel yang bisa diselesaikan. Nah, komputasi paralel ini menggunakan algoritma, bahasa pemrograman, dan compiler. Ya. Oke, ada dua teknik pemrograman paralel. Pertama adalah Message Passing Interface atau MPI. Nah, MPI ini suatu standar pemrograman yang mungkin program ya atau programmer dalam membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel ya. Nah, kegunaannya apa sih? Pertama, dia menulis code paralel secara portable. Yang kedua, dia mendapatkan performa yang tinggi dalam pemrograman paralel. Dan yang ketiga, ini menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan data irregular ya atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data yang paralel. Nah, terakhir adalah PVM, Parallel Virtual Machine. Jadi paket software yang mendukung pengiriman pesan untuk komputasi paralel antara komputer. Nah, PVM ini dapat berjalan di berbagai macam variasi Unix ya maupun Windows dan telah portable untuk banyak arsitektur PC ya, workstation, multiprocessor dan superkomputer. Oke, itu saja untuk materi pada hari ini tentang parallel computation atau parallel processing ya. Jika ada yang mau ditanya silakan melalui WhatsApp, grup atau Google Classroom ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore. Terima kasih.